Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 IPA. Besok kita ulangan. Saya masih ada utang kayaknya terkait dengan pembahasan hukum Faraday. Saya bikin slide di sini untuk memudahkan kalian mengerti pelajaran hukum Faraday ini. Soalnya Ibu ambil dari soal-soal yang ada di buku paket kalian. Semoga kalian bisa paham dan ulangan besok itu kalian mendapatkan nilai yang sempurna. Ingat, ini Ibu hanya membahas hukum Faraday-nya saja. Pertama, ya, kita lanjutkan. Di berikutnya, ini halaman 80 soal nomor 24. Di sini perhatikan soalnya. Oke. Sebanyak 2 liter larutan NaNO3 di elektrolisis selama 2 jam. Jika arus listrik yang dimanyakan 2 ampere, maka muatan listrik yang digunakan adalah, yang ditanyakan adalah muatan listrik. Muatan listrik itu nanti kita pakainya F, Faraday. Ya. Rumus Faraday itu bisa kita lihat di buku kalian. Rumusnya seperti ini. F sama dengan kuat arus dikali waktu dibagi 96.500. I itu adalah kuat arus listrik ampere, waktunya itu 2 jam. Ini jamnya kita ganti dalam bentuk detik, berarti nanti kamu kaliin 60 untuk dalam bentuk menit, kali 60 lagi supaya nanti dapatnya ke detik, berarti 60 kali 60 360. Lalu di sininya 96.500 itu adalah suatu ketetapan. Lalu berikutnya masukin di sini 2 jam itu masuk di sini ya. Nah, ini 36 saya lagi konversi untuk dalam bentuk detik dibagi 96.500 dapat Faraday-nya seperti ini. Hasilnya dapat, sebenarnya ini enggak bulat 0,15 jadi 0,49 sekian kita bulatin lagi, hasilnya 0,15. Soal berikutnya itu di soal nomor 26, timah 2 sulfat di elektrolisis dengan kuat arus 2 ampere. Timahnya itu nanti dihasilkan 1 gram, waktunya itu salah, ini harusnya waktunya 1 menit lagi. Waktu yang diperlukan, berapakah waktu diperlukan untuk elektrolisis sebesar 1 gram ini? Itu saya tipe ini. Masanya rumusnya seperti ini. Jadi ada buku AR N-nya itu dalam bentuk I, jadi nggak masalah. Ada buku yang seperti itu. Jadi M sama dengan E dikali I dikali T dibagi 96.500, atau E-nya itu sudah dijabarkan seperti ini. Tinggal dimasukkan aja sesuai dengan keperluannya, ya. Nanti dapat hasilnya seperti ini. I-nya I kali T-nya itu 96.500. Ini kan kita nyari T-nya ya. Jadi dibalik dulu ke sini ya. Jadi balik, disesuaikan massa dikali 9.500 AR per N dikali I. Nah, dapatnya nanti di sini ya. Kuas arus listriknya 2 ampere. Terus waktunya itu yang ditanya, masanya itu 1 gram. Ini harus tipe tadi saya katakan 1 gram masukin ke sini, AR-nya itu dapatnya di sini 119. 2 itu adalah valensi dari asam sulfat ini. Dari asam sulfat dari timah 2 plus masukin di sini. Dihitung nanti dapat hasilnya adalah 810 detik. Paham ya, Nak ya? Lanjut ke soal nomor 31. Soalnya arus listrik 965 ampere dialirkan ke dalam suatu larutan asam. Larutan asam ini ketika dia direaksikan nanti terbentuknya gas hidrogen. Ya. Dengan keterangan tambahan 1 Faraday itu sama dengan 96.500. Langkah penyelesaiannya
Ini, nah ini perhatikan, ini sebenarnya di soal yang di dua soal sebelumnya ini rumus untuk Faraday kan. Jadi mencari 1 mol elektron itu sama dengan 1 Faraday. Jadi kalau mencari mol elektron itu sama dengan rumus yang dipakai untuk mencari satu Faraday, ya. Lalu ini disesuaikan dengan yang ada di soal. Ini ampernya 965 10 menit. Lalu ini dalam menit kita rubah ke dalam bentuk detik dikali 60. Lalu dibagi 96500 yang memang merupakan rumusnya. Kamu hitung dapat senilai 6 mol. Nah, dari sini kita lanjut, ini kan baru 6 mol, 6 mol elektron dari sini nih. Mol dari elektron, berarti lalu perhatikan koefisiennya. Koefisien dari elektron itu adalah 2. Kita mau cari adalah gas hidrogen, berarti kita cari yang ini. Berapa koefisien dari hidrogen? Itu 1. Jadi 2 mol dari elektron dengan koefisien 2 adalah 6 mol. Bagaimana dengan hidrogen yang koefisiennya 1? Nah, kayak gini. 2 buku harganya 600. Maka kalau 1 buku itu hasilnya setengahnya kan. Nah, setengahnya itu adalah 3 mol. Ya. Maka berapakah gas hidrogen yang terbentuk? Itu adalah 3 mol. Bisa ya? Jadi perbandingan koefisien itu ngaruh. Soal berikutnya Ibu bahas adalah soal nomor 34. Soalnya seperti ini, 96500 ampere dialirkan ke dalam suatu garam sulfat dengan valensinya 2. Jadi si garamnya ini adalah suatu logam yang bervalensi 2. Selama 10 detik, AR-nya berapa? Makanya itu dia tidak dikasih tahu dengan jelas, cuma dibilang logam bervalensi 2. Cara penyelesaiannya kalau kita perhatikan rumusannya pakai yang ini ya. Tinggal nanti disesuaikan dari soal di sini kamu masukkan ya. Untuk mempermudahnya kalian bisa juga mengubah, karena kita mau carinya AR berarti yang ada AR-nya adalah yang ini dikeluarkan lalu ini dirubah sedemikian rupa. Kamu lihat ini tinggal dimasukkan aja, masanya adalah 28, 96500 itu rumus, lalu I-nya itu 9650, I-nya itu waktu 10 detik. Dihitung nanti dapat valensinya sebesar 28. Ya, jadi rumusannya tidak jauh dari ini karena memang rumusnya cuma ini doang. Cuma aja yang tadi dari soal-soal sebelumnya kamu harus perhatikan kalau 1 mol elektron itu I kali T per 96500 atau enggak mol elektronnya itu bisa dipakai ke dalam bentuk Faraday. Itu enggak masalah. Suatu soal dapat di sini. Kenapa airnya 56? Karena valensinya itu adalah valensi 2. Ya. Jadi kalau 1 itu adalah 28, maka kalau dia 2 airnya menjadi 56. Berikutnya soal 60. Ini hubungannya sama STP dan seterusnya. Perhatikan di sini, ini asam klorida di elektrolisis, elektrodenya karbon, inert berarti dia tidak ikut bereaksi, maka nanti yang bereaksi adalah H dan Cl-nya. Ya, H itu menjadi tadi udah seperti soal sebelumnya yang larutan asam berarti H2 nanti hasilnya. Lalu di sini pada anode berarti yang diperhatikan adalah Cl-nya. Nah, teruskan reaksi yang terjadi pada anoda katode. Tadi saya katakan ininya HCl, asam klorida maka HCl, elektronnya karbon. Perhatikan pembuatannya, katodenya itu adalah H, ini asam, sama kayak tadi ketika mau mencari berapa sih mol dari H2 gitu kan. Ini rumusannya karena dia asam, lalu ketika dia anoda, nah ini Cl2. Kenapa dia Cl2? Karena dia bilangnya elektrodenya adalah karbon. Maka yang karbon ini tidak ikut bereaksi. Yang bereaksi itu adalah si Cl-nya dari HCl-nya ini. Lalu pertanyaan berikutnya, kuat arus listrik yang dipakai.
Perhatikan, ini langkah-langkahnya cukup banyak. Nah, kamu cari molnya dulu, pakai rumusnya molaritas dikali volume. Ya, ini molaritasnya 0,2 molar dikali volumenya 22 liter, itu sesuai dengan yang ada di soal. Kamu kalikan, nanti dapat mol gasnya 4,48 mol. Lanjut. Nah, ini adalah mol elektron. Ini 2/1. 2/1 dari mana? Itu kita lihat dari koefisien yang tadi, yang sebelumnya. Mana tadi sebelumnya itu di ini ya, ini nih, dia kan 2, makanya koefisiennya diperhatikan, koefisien yang terbentuknya. Lanjut lagi. Ya, ini kita lanjutkan. Nah, ini kenapa 2/1? Kalian sudah tahu ya perbandingan koefisien. Dapat nanti elektronnya adalah 8,96. 2 dikali 4,48 mol dari gas. Tadi gas ini gas H2, ini adalah 2 elektron kan? Perhatikan koefisiennya. Lalu berikutnya baru masukin ke sini karena yang ditanya adalah kuat arus listriknya si I. Kita ambilnya dari sini, ya. Paham? Lanjut lagi. Nah, kita pakainya kuat arus listrik, rumusnya dirubah dulu jadi mol elektron dikali 96 dibagi T, disesuaikan dengan data yang ada di soal. Ya, jangan lupa waktunya itu dalam bentuk detik dan dikali 60, maka nanti dapat arusnya 720,53. Semoga paham. Ingat sekali lagi, cari molnya itu disesuaikan dengan soal. Kalau di sini kan soalnya dia dalam bentuk STP dapat. Lalu ini adalah mol gas. Itu di soal adalah mol gas dari H2. Dari H2 lalu yang kita ambil adalah yang elektronnya. Lihat perbandingan koefisiennya. Elektronnya 2E, sedangkan ini koefisiennya 1, maka 2 kali lipatnya dapat di sini. Lalu kamu cari lagi yang dalam hukum Faraday, mol elektron itu 1 dikali T per 96500. Nah, masukkan di sini dapat hasil akhirnya 720,53. Lalu soal yang terakhir, volume gas pada katode. Yang ditanya katode berarti apa tadi reaksinya? Katode adalah yang si Cl2-nya, si klornya. Tadi kan HCl. Hidrogen yang dihasilkan di anoda, klor yang dihasilkan pada katoda. Nah, dia mintanya dalam bentuk STP, maka rumusnya ini yang tadi yang si H2 ya, ini dapat H2-nya. Oh ya, ini tanya katode ya, berarti H2 ya, saya lupa. Kalau yang ditanya anoda berarti yang Cl2-nya. Karena ditanya katode berarti H2-nya. Kecuali nanti di sini di soalnya ditanya tentukan volume gas yang dihasilkan pada katoda. Berarti kalau yang pada katoda itu volume dari Cl2. Tinggal mol yang dihasilkan dari Cl2 dikali 22,4. Sekian, terima kasih.